Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali meneruskan kajian hikmah yang lalu, yang ke-131. Ini kita masuk ke hikmah yang ke-132 yang masih menjelaskan ada kaitan dengan apa yang kita bahas hikmah yang lalu tentang sitr atau penutup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, sekarang ini masuk ke topik yang merupakan hikmah dari sitr itu tadi. Kita baca teksnya dulu. Al-hikmatu tsaniyatu wa thalathuna ba'dal mi'ah. Hikmah yang ke-132. Qala Asy-Syaikh Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Walaysa dzalika illa maulakal karim. Khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Artinya, ma sahibaka, tidaklah seseorang itu bisa engkau sebut sahabat, atau tidaklah seorang itu menjadi sahabat bagimu, sahabat yang benar, sahabat sejati, illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim, kecuali orang yang bersahabat denganmu sementara dia tahu tentang aibmu. Alim itu sama isim fa'il ya, tapi dia lebih kuat daripada alim. Jadi isim fa'il itu ada yang depannya dikasih alif ya, tapi ada yang belakangnya huruf tengahnya ditambah ya. Itu intensitasnya lebih tinggi daripada yang pertama. Misalkan seperti faqaha, misalkan itu artinya memahami. Faqihun itu orang yang memahami. Tapi kalau faqihun itu orang yang memahami sangat mendalam, dengan sangat mendalam. Seperti alima ya'lamu, itu artinya mengetahui. Alimun itu orang yang mengetahui. Tapi kalau alimun itu orang yang mengetahui dengan intensitas yang tinggi. Alim, jadi kadang-kadang diterjemahkan sebagai maha mengetahui. Nah, itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kan seperti itu. Orang yang bijak itu hakama yahkumu, itu artinya menghukum atau menetapkan. Hakimun itu orang yang menetapkan. Tapi kalau hakim itu orang yang bijak. Artinya orang yang menetapkan sesuatu dengan sangat sempurna. Jadi perbuatannya itu jadi sempurna apabila dia menggunakan wazan fa'il itu. Nah, di sini disebutkan ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Tidak ada orang yang bisa disebut sebagai sahabat bagimu kecuali dia yang tetap menjadi sahabatmu sementara dia mengetahui dengan sangat mendalam tentang aibmu, tentang keburukan-keburukanmu. Jadi yang tahu betul tentang keburukan-keburukan kita, tapi dia mau bersahabat dengan kita, itu yang disebut sahabat sejati.
wa laisa dzalika illa maulakal karim. Ini kata Syekh Ibn Athaillah. Dan tidak ada yang seperti itu nggak akan ada seperti itu kecuali maulakal karim, Tuhanmu yang maha pemurah, Tuhanmu yang maha mulia. Orang yang selama ini bersahabat dengan kita, dia bersahabat dengan kita hanya karena dia tidak mengetahui secara pasti atau secara mendalam aib-aib kita. Tapi begitu dia tahu aib-aib kita, itu persahabatan mulai putus sedikit demi sedikit. Ya, seperti kita bahas kemarin itu, orang ini kan ta'allafa, jadi dia berinteraksi dekat satu sama lain itu hanya karena masing-masing tidak mengetahui aibnya. Masing-masing ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sitar yang indah, dengan penutup yang indah. Sehingga masing-masing bersahabat. Tapi ketika sedikit-sedikit tahu aibnya masing-masing, itu persahabatan jadi semakin renggang. Nah, yang tetap bersahabat dengan kita, walaupun dia tahu persis aib-aib kita secara total, keburukan kita secara total, bahkan dia tahu kita mengkhianatinya, dia perintahkan kita tidak lakukan, dia larang kita lakukan, ya. Dia tahu itu semua, tapi dia merupakan sahabat bagi kita, tetap bersahabat dengan kita dengan baik. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maulakal Karim. Ini kata Syekh Ibn Athaillah. Khairu man tashabu, sebaik-baik orang yang engkau jadikan sahabat, man yatlubuka li syai'in ya'udu minka ilaih. La li syai'in, man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sebaik-baik orang yang engkau jadikan sahabat adalah dia yang memintamu untuk melakukan sesuatu untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan dia. Ya. Biasanya orang ketika mendekati seseorang, bersahabat dengan seseorang, itu masing-masing mendapatkan manfaat dari persahabatan itu. Ya. Kalau sahabat itu baik, dia mendapat manfaat dari kebaikan sahabat itu. Nanti akan kita bahas lebih dalam, apakah dalam kenyataan di dunia sosial itu seperti itu. Nanti kita lihat. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, ya. Dia menganjurkan kita, meminta kita melakukan sesuatu, itu semua demi kepentingan kita. Sama sekali dia tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin." Allah itu tidak butuh apa-apa. Ibadah kita, kebaikan kita, ya. Baik ibadah kita kepada Allah maupun kebaikan kita kepada sesama makhluk, itu semua akan kembali kepada kita kebaikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memperoleh manfaat dari apa yang Dia minta kita melakukan. Sama sekali. Jadi itulah sahabat yang terbaik. Jadikanlah dia sebagai sahabat. Nah, jadi intinya Syekh Ibn Athaillah ini mengatakan bahwa jadikanlah Allah Subhanahu wa taala itu sahabat sejatimu, dimanapun engkau berada. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat dalam kehidupan sosial, apakah seperti itu? Di hikmah ini seolah-olah Syekh Ibn Athaillah mengatakan tidak ada sahabat yang tulus, yang bersedia menemani kita tanpa dia mengambil manfaat dari kita, walaupun dia mengetahui keburukan-keburukan kita, aib-aib kita.
Nah, sekarang apakah di dalam kehidupan sosial seperti itu? Tidak adakah orang, manusia, makhluk yang punya kecintaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, walaupun dia mengetahui aib masing-masing? Itu di dalam kenyataan sosial itu hampir tidak ada, belum pernah ada, ya. Bahkan orang yang mengklaim dia saling mencintai secara tulus pun, itu dia tetap mendapatkan manfaat dari kecintaannya itu. Manfaat itu bisa materi, bisa non materi, bisa bersifat maknawi. Salah satu contoh misalkan cinta seorang laki-laki dan wanita, ya, seorang suami kepada istri, istri kepada suami, itu meskipun dia mengklaim atau meyakinkan bahwa ini tulus, tapi dengan kecintaan itu masing-masing mendapatkan manfaat, ya. Paling tidak kalau tidak material, ya maknawi, ya non materi. Jadi dia senang dengan dekat, ketika dekat dengan apa yang dia atau siapa yang dia cintai, itu kan memenuhi keinginan hasrat pribadinya. Jadi dia tetap mendapat manfaat dari orang yang dia temani atau dia sahabati itu, meskipun dia mengklaim itu tulus, tidak ada tidak ada tuntutan apa-apa. Tapi padahal sebetulnya itu dia sedang memuaskan dirinya sendiri, meskipun secara maknawi, secara rohani. Jadi tidak ada orang yang sama sekali menemani kita, bersahabat dengan kita, akrab dengan kita tanpa mendapatkan manfaat apa-apa. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk manusia ini, masyarakat manusia ini, itu dilengkapi dengan daya tarik satu sama lain, ya, saling membutuhkan satu sama lain. Dengan fitrah seperti itulah Allah Subhanahu wa taala allafa baina qulubin nas, menyatukan antara hati satu dengan hati yang lain. Di dalam satu ayat Al-Qur'an Allah mengatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa ja'alna ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kami jadikan manusia itu berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat. Ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan. Yang satu punya kelebihan ini, yang satu kekurangan ini. Yang ini punya kelebihan ini, yang satu punya kekurangan ini. Kemudian yang kekurangan itu mengambil manfaat dari yang kelebihan punya kekurangan mengambil manfaat dari yang kelebihan. Seperti itu. Sehingga karena masing-masing itu punya kebutuhan terhadap yang lain, maka terjadi interaksi, terjadi persahabatan. Seseorang punya uang, tapi dia tidak bisa membangun rumah. Dia butuh orang yang punya keahlian membangun rumah, sehingga terjadi interaksi antara seseorang itu. Ini bisa membangun, tapi ini nggak bisa gambar. Dia butuh sama orang yang menggambar. Ini bisa membangun, tapi nggak bisa instalasi listrik, dia butuh orang yang punya keahlian instalasi listrik. Jadi ini semua, yang satu punya kelebihan, yang satu punya kekurangan, ini kemudian saling membutuhkan dan akhirnya berinteraksi. Nah, itu sebetulnya fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
jarang sekali ada orang yang kemudian berinteraksi tanpa satu sama lain mengambil manfaat dari yang lain. Di dalam ayat tentang perkawinan misalkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, ini sudah manfaat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari jenismu sendiri pasangan-pasangan supaya engkau bisa tentram bersama pasangan ini. Jadi mengambil manfaat, mencari ketentraman bersama pasangannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah ciptakan di antara kalian mawaddah, cinta yang diawali dengan masing-masing melihat kelebihan. Itu mawaddah. Wa rahmah, dan rahmah itu cinta yang muncul dari masing-masing melihat kekurangan. Ini bedanya mawaddah dan rahmah itu, ya. Kalau mawaddah itu adalah daya tarik yang dilihat oleh masing-masing sebagai satu kelebihan, kesempurnaan. Kalau rahmah itu cinta atau kasih sayang karena masing-masing melihat kekurangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat kepada hambanya. Karena apa? Melihat ada kekurangan di hambanya itu. Ketika kita melihat ada kekurangan pada seseorang, ya, kemudian karena kekurangan itu kita sayang sama dia, itu rahmat. Tapi kalau kita melihat ada satu kelebihan pada seseorang yang karena kelebihan itu kita suka sama orang itu namanya mawaddah. Nah, jadi perkawinan itu awalnya diikat oleh mawaddah, ya. Awalnya diikat oleh mawaddah. Dia mencari pasangan itu, dia melihat ada kelebihan pada pasangannya itu. Entah itu ini kebaikannya atau kecantikannya atau apa saja yang membuat dia tertarik, itu mawaddah. Ikatan itu mawaddah. Nah, tapi setelah dia bergaul lama, ya, mawaddah itu akan pudar. Karena apa? Kelebihan-kelebihan yang tadi dia lihat pada awal dia bertemu itu, satu persatu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kelemahan-kelemahannya, ya, uyubnya ini, aib-aibnya ini. Ada kekurangan, oh di sini ada kekurangan, oh ternyata apa yang saya duga, saya bayangkan dulu tidak seperti yang saya lihat. Nah, ini mawaddah ini kalau tidak di backing oleh rahmah, dia akan lepas. Karena mawaddah ini akan pudar bersama dengan berjalannya waktu. Yang cantik semakin pudar, semakin tua semakin pudar, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara mereka itu bukan hanya mawaddah, tapi juga rahmah adalah ketika seseorang melihat kekurangan yang lain, dia kemudian muncul rasa kasih sayang. Dia ada kelemahan di bidang ini, ya, maka saya harus bantu dia untuk mengatasi kelemahannya ini. Saling menutupi kelemahan itu, ya. Dia menyayangi karena kelemahannya. Seorang ibu melihat bayi yang tidak bisa tidak bisa makan sendiri, tidak bisa minum sendiri, dia mengambilkan makan, memberikan minum, ya. Itu muncul dari rahmah. Muncul dari sifat rahmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang. Jadi karena melihat kelemahannya lah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu melihat kelemahan-kelemahan kita itu terus setiap hari.
Oleh karena itu setiap saat itu dia mencurahkan rahmatnya kepada kita. Rahmat ya, dari yang maha pemurah, yang maha kaya kepada yang maha penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan aib. Maka dicurahkannya rahmat itu. Sampai di awal semua ayat itu semua dikatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa disebut kata sifat Allah Subhanahu wa taala ini selalu muncul di awal semua perbuatan, semua ayat, semua itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu karena sifat inilah sebetulnya yang terus-menerus yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kepada makhluknya ini karena melihat kekurangan-kekurangan itu. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menemani kita, bersahabat dengan kita ya, sepanjang waktu, walaupun dia mengetahui aib-aib kita, tapi dia tetap setia menjadi sahabat kita. Nah, apakah tidak ada orang yang begitu tulus sehingga dia tidak perlu mengambil manfaat dari kita, dia tahu aib-aib kita tapi tetap bersahabat. Kalaupun ada orang seperti itu tidak lebih dari sepanjang usia hidup kita. Ketika kita wafat, kita masuk ke alam barzakh, dia sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Dia sudah kalaupun dia ingat sebentar sampai nanti waktu akan melupakan kita yang ada di alam barzakh. Sementara Allah Subhanahu wa taala akan tetap menemani kita di alam barzakh, akan tetap menemani kita di alam berikutnya. Dan sampai abadi tanpa batas Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kata Syekh Ibn Athaillah, bagaimana kalau kita sudah memutuskan untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat, ya, bagaimana sih caranya? Awalnya ini bagaimana? Nah, kata Syekh Al-Buti cuma 2 langkahnya. Kenali dia, ya. Kenali dia, kenali Allah Subhanahu wa taala, lalu bersahabatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di syarahnya ini Syekh Al-Buti menarik, dia membawakan kisah nyata. Ya, ada seorang wanita datang ke kantornya mengeluhkan atau curhat tentang sesuatu kepada Syekh Al-Buti. Syekh Al-Buti bercerita, ini wanita dia mengaku berasal dari keluarga yang sama sekali jauh dari agama. Jadi dia hidup bebas, ya. Hidup bebas, tidak ada batasan-batasan, tidak ada larangan-larangan, sehingga dia hidup bergaul dengan siapapun. Wanita ini bergaul dengan laki-laki dengan secara bebas, ya. Tapi selalu saja dia itu pada akhirnya, ya, setelah dia berikan segala sesuatu yang dia miliki kepada seseorang yang dia anggap sebagai sahabat, lantas akhirnya dia ditinggalkan, ya. Ditinggalkan, dia dikhianatilah. Dan itu berkali-kali terjadi seperti itu. Sampai suatu ketika dia ketemu dengan seseorang yang dia anggap ini yang terbaik. Ketemu dengan seseorang laki-laki, ya, dia anggap ini yang terbaik. Kemudian dia membina hubungan dan dia niat untuk berumah tangga dengan baik. Tapi kemudian terjadi lagi yang seperti itu. Si laki-laki ini
kemudian meninggalkan wanita ini tanpa alasan yang jelas. Jadi ketika ditanya dan si wanita ini kemudian menceritakan masa lalunya, laki-laki ini langsung meninggalkan wanita itu. Jadi rupanya laki-laki ini juga mencari orang yang baik, artinya dia tidak siap mendengarkan cerita tentang masa lalu wanita ini. Nah, dia kemudian curhat kepada Syekh Al-Buti, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah putus asa ini. Terakhir saya ketemu sama orang yang saya anggap cocok dan saya akan memperbaiki hidup saya. Tapi pada akhirnya ketika dia tahu masa lalu saya, tahu latar belakang saya, kemudian dia meninggalkan saya. Kata Syekh Al-Buti, sesuai sama nasihatnya Syekh Ibn Athaillah ini, dia bilang, sudah sekarang tinggalkan segala sesuatu, tinggalkan semua keinginan, bersahabatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya harus? Ya, kenali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya sifat seperti apa? Ya. Dekat-dekatlah dengan Dia. Ya. Dekati Dia dengan semua cara yang menurutmu bisa mendekat kepadanya. Lupakan semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang setia. Nah, kemudian dia lakukan nasihat Syekh Al-Buti itu. Sudah dia tidak berharap. Nah, tak lama kemudian ada seorang laki-laki datang kepada Syekh Al-Buti. Dia punya problem yang sama. Dengan wanita yang pernah datang itu, dia punya problem yang sama. Tapi laki-laki ini sudah berniat untuk taubat dan akan hidup dengan baik. Dia ingin mencari pasangan yang siap untuk diajak hidup dengan baik, meskipun masing-masing punya masa lalu yang buruk. Nah, kemudian Syekh Al-Buti bercerita kepada laki-laki ini bahwa waktu itu pernah datang seorang wanita persis seperti Anda ini, punya problem yang sama. Nah, kemudian ditawari sama Syekh Al-Buti, apakah kamu mau hidup seperti itu dengan wanita itu, tapi dengan niat atau dengan tekad yang kuat untuk memperbaiki hidup. Jadi masing-masing tidak boleh mengungkap masa lalu karena ini sudah terhapus gitu. Akhirnya dia bersedia dan dipanggil oleh Syekh Al-Buti wanita ini, dan kemudian dijodohkanlah dengan laki-laki itu, dan kemudian mereka berdua hidup dengan baik gitu. Jadi berumah tangga dengan baik. Nah, Syekh Al-Buti ingin mengatakan bahwa ketika seseorang kemudian memutuskan untuk bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan banyak kepada manusia, lantas Allah Subhanahu wa taala akan mencarikan jalan keluar yang baik buat seseorang itu. Ini baru persoalan yang di dunia, belum lagi nanti di alam barzakh, di alam berikutnya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita di sepanjang alam-alam itu. Jadi dia tidak pernah mengkhianati sahabatnya ini. Makanya di dalam doa safar itu kita akan menyebut anta sahibu fis safari, engkaulah teman di dalam perjalananku ini. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli, dan khalifah atau orang yang dititipi sama orang yang ditinggal. Jadi orang yang kita tinggal itu dititipkan kepada Allah, tapi dalam perjalanan kita berteman atau bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa seperti itu. Oke, itu kira-kira isi dari
hikmah yang ke-132. Setelah break sholat isya nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab.